Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini tanggal 7 Agustus 2023, kami dari Karya Tani Mandiri Farm Channel pada kesempatan siang hari ini yang perdana kami akan menghadirkan, menyuguhkan bagi teman-teman semuanya. Semoga dengan video ini menjadikan edukasi, motivasi, dan inspirasi bagi sahabat semuanya dimanapun berada, pada para peternak kambing semuanya. Semoga menjadikan apa yang telah saya ketahui dan saya jalani selama ini menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkan. Perkenalkan, nama saya Jemino dengan beralamatkan di Desa Gunung Wangi, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Dengan kesempatan kali ini saya beralamat dengan nama farm saya, Karya Tani Mandiri Farm, dengan nama channel saya KTM Farm Channel. Nah, semua dengan apa yang bisa saya hadirkan, suruhkan untuk persembahkan untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, bisa bermanfaat untuk masa depan, untuk aktivitas Anda semuanya. Barangkali untuk teman-teman semuanya yang mungkin masih pemula atau sudah memulai tentang perkambingan dengan budidaya usaha kambing, mungkin sangat membutuhkan informasi ini dengan apa adanya, dengan ala kadarnya apa yang telah saya tekuni, saya geluti. Mungkin bisa menjadikan motivasi dan menjadikan informasi untuk Anda semuanya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin bercerita, semoga menjadikan motivasi untuk sahabat semuanya, para pecinta kambing yang sudah memulai atau baru memulai, istilah bahasa masih pemula. Kita kadang-kadang yang namanya pekerjaan ngarit itu kadang-kadang bagi orang yang nggak tahu atau tahu tapi belum tahu sekali, itu kadang-kadang sering dipandang sebelah mata. Dan mungkin bukan orang lain, kita sendiri aja kadang-kadang meremehkan, cuma tukang ngarit. Bukan istilahnya minta dihargai atau dihormati, enggak, tapi perlu dipahami yang namanya profesi apapun itu sebatas itu halal dan baik, dengan cara niat baik, dengan cara yang baik, insya Allah tetap menjadikan itu baik dalam hal apapun. Intinya gini, yang namanya ngarit kadang-kadang sering dipandang sebanyak gawean. Itulah kadang-kadang kita sini menganggap gawean sing rekoso banget, sing ino banget. Padahal kan enggak, sebatas itu halal dengan cara yang baik, niat baik, tetap menjadikan kita mulia. Mungkin bagi orang lain pun tetap bermanfaat. Contohnya selama ini, dan teman-teman yang mungkin yang udah lebih senior itu karena dengan pekerjaan ngaritnya, dengan kambingnya dapat saudara banyak, sahabat banyak, termasuk ya kecil saya tinggal ini di Gunung Wangi kan, saya sering cerita Gunung Wangi itu 1 RT, 1 RW, 1 dukuhan, 1 kelurahan, 1 TPS kan. Ini jumlah penduduk jiwa pilih Gunung Wangi itu berapa Pak Gun? Ini langsung valid karena ini dari sumbernya ini pemerintah desa yang menangani itu, jadi lebih tahu. Untuk jumlah pemilik di dalam itu pemilu 2024 ini ada 206 jiwa pemilik. Nah, itu dari cuma 206 jiwa pemilik itu. Kadang-kadang kalau pemilihan itu ada yang merantau nggak pulang, yang milih paling berapa itu jumlah keseluruhan itu. Itulah Gunung Wangi yang menjadikan Gunung Wangi unik, antik, yaitu dibanding 1 RW sama desa yang itu lebih besar 1 RW ya, 1 RT yang desa lebih besar, itu Gunung Wangi itu 1 desa. Ketinggian Gunung Wangi sekitar berapa? 757.
757 DPL. Jadi tempat sini nggak perlu pakai AC, AC-nya udah alami, udah nggak harus bayar, mati lampu tetap hidup, tetap dingin, sejuk menjadikan kita nyaman. Kebetulan tamu-tamu saya itu ya kalau di sini pada nyaman, karena misalnya Jakarta kemarin datang ke sini, wah di sini sejuk, iya bisa di sana panas, tapi di sini suasananya lebih asri, di pegunungan, lihat pemandangan, dan kebetulan Gunung Wangi juga sudah resmi menjadikan desa wisata rintisan. Jadi untuk teman-teman semuanya mungkin yang menghendaki berkunjung ke farm saya, ketemu saya, bisa wisata juga di Gunung Wangi, jadi dapat dua-duanya bila menghendaki. Dan seandainya cuma ingin konsultasi lewat telepon atau istilahnya untuk mungkin menghendaki bibitan-bibitan dari kambing-kambing saya, insya Allah saya telah siap dari kelas ekonomi sampai berapapun dana panjenengan yang ingin Anda kehendaki, itu yang ini. Selain minta ini ada kopi, katanya ada kopi Gunung Wangi yang sudah cukup dikenal, ini saya mencoba mencicipi ya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebagai terkait yang sudah tadi disampaikan, disilakan dengan panjang lebar. Barangkali ada yang perlu saya tanyakan, apa sebenarnya yang menjadi motivasi ataupun yang menjadi melatar belakangi sehingga Pak Haji bisa menekuni usaha kambing ini, sehingga barangkali nanti ada teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin belajar atau tertarik, barangkali nanti apa yang menjadi yang melatar belakangi Pak Haji sehingga tertarik sekali dengan usaha budidaya kambing ini, Pak Haji. Yang pertama yang jelas, yang dulu nama kambing itu ya zaman dulu sebelum, walaupun sudah itu sebelumnya yang nama etawa itu teman-teman sekarang udah pada tahu lah kebanyakan, tapi secara detailnya selanjutnya untuk etawa itu kan nama dulu yang aslinya kan Bupati Cokronegoro yang pertama, Bupati Projo kan ngimpor dari India. Etawa nama pegunungan di India. Jadi nama kawin silangan sama kambing Bligon ini untuk diperah susunya sama dagingnya itu. Jadi dengan itu istilahnya ya belum menyebar luas di daerah sini secara merata. Dulu ya cuma tahu lah. Jadi ngingunnya zaman bapak saya sama kecil ya kambing Jawa itu. Nah, setelah ini ya berkembangnya pemerataan ke wilayah itu untuk perkembangan. Jadi intinya pertama memang saya udah dari kecil, seperti YouTube saya yang modal yang pertama kan ya judulnya itu pertama beli kambing 11.000 rupiah, tamat SD tahun 86. Kita kan sebaya sekolahnya bareng nih teman-teman nih, ya saudara ya teman, tapi dia jadi pejabat, saya jadi tukang ngarep. Bila nasib yang memisahkan, tapi kita tetap bersatu, bila mana bertemu itu bersatu. Sambil guyon tapi guyon maton. Nah intinya melatar pertama untuk mengembangkan, membudidayakan apa yang itulah aset yang sudah diturunkan, diwariskan oleh leluhur kita, yaitu Bupati Purworejo yang pertama, Bupati Cokronegoro itu kan mewariskan ke masyarakat, ke anak cucu, termasuk sampai saya itu mewariskan, melanggengkan dan itulah menyebarluaskan melestarikan untuk supaya terutama untuk wilayah Kaligesing, Purworejo sampai sekarang itu Indonesia dan mungkin sampai luar negeri itu. Jadi sebenarnya yang melatar karena memang saya ya hidup di gunung, terus kita bisanya ya dari kecil memang ngarit, dan kenyataan dari ngarit itulah saya walaupun keadaannya seperti yang bisa menjadi wasilah, jadi lantaran untuk kehidupan saya sampai saat ini, untuk keluarga saya, anak-anak saya, untuk nyangoni anak saya ngaji, bayari anak sekolah, dan untuk kehidupan itu kenyataan ya dari kambing itu. Ya mungkin ada kebutuhan yang agak besar, walaupun rumah saya sampai sekarang ya belum bisa bangun rumah, tapi saya ya enggak, ya tetap senang, tapi itu ya proses lah. Yang penting saya itu ya proses program yang mungkin ada urut-urutannya tertentu. Oke Pak Haji, saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Pak Haji, bahwa modal pertama Pak Haji hanya beli kambing seharga 11.000 rupiah ya. Itu kan pada zaman tahun berapa? Iya, itu tahun 86 tamat SD kita sebaya ini. Sekarang sudah berkembang biak dengan sangat luar biasa,
dan sudah menyebar kemana-mana, itu nanti saya tertarik sekali. Nanti barangkali bisa dijelaskan lebih lanjut agar nanti para pemula ataupun masyarakat yang ingin ya takut bayangan ya, nanti kalau tawa itu harus mahal, harus yang puluhan juta enggak. Nanti barangkali bisa dijelaskan agar ini benar-benar paham masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana tentang membudayakan kambing kali kesini Pak Haji. Oh ya oke. Itu tadi awal saya beli kambing itu 11.000 rupiah itu udah mbadani sama Lek saya, Lek Marto almarhum pian yang jadi bakun Lek Marto. Saya cuma kadang cak nonton apa tapi udah budidaya kambing, udah seneng kambing dari kecil, dari zaman bapak saya itu udah ingon-ingonan kambing itu kan seperti itu. Jadi udah warisan kalau masalahnya ngarip tangan, tapi cara pengembangan, cara teknologi yang lebih modern kan ya mengikuti zaman. Nah itu dari 11.000 rupiah itu terus saya jual itu 1 tahun. Kalau dulu ya itu jantan, kalau dulu belum ada ya belum seperti sekarang itu laku 16.000 rupiah, saya untung 5.000 ya, berarti itu terus berkembang jadi begini terus Pak Haji, saya tertarik sekali dengan apa yang sudah disampaikan di tadi Pak Haji. Barangkali saya mewakili dari pemerintah desa, mungkin dari teman-teman atau sahabat-sahabat yang ingin tertarik dengan konsep atau budidaya Pak Haji, nanti barangkali ada semacam pesan-pesan dari Pak Haji untuk teman-teman yang pada saat ini belum mempunyai pekerjaan, yang masih mencari pekerjaan ke sana kemari. Barangkali ini menjadi peluang ataupun menjadi bisa meniru jejak Pak Haji. Barangkali bisa di saran-saran ataupun pesan-pesan yang perlu disampaikan Pak Haji. Ya oke. Jadi gini, sebetulnya kita sekolah atau menekuni sesuatu itu jangan punya konsep atau beranggap kita untuk mencari pekerjaan sama orang lain. Jadi tujuan negara, pemerintah untuk mencapai jenjang pendidikan lebih tinggi supaya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Jadi jangan untuk tergantung kepada orang lain. Yang namanya orang tergantung pada orang lain ya selamanya kita nggak akan nyaman. Jadi tujuan sekolah supaya cuma membuka wawasan, istilahnya membuka wawasan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Jadi jangan contoh seperti walaupun itu para pemuda atau pemuda atau siapapun yang mungkin udah punya pekerjaan tapi butuh pemasukan tambahan, butuh sampingan, itu kan bisa disambi. Banyak yang udah pegawai negeri, udah punya usaha lain, itu kenyataan tertarik ke bidang kambing. Itu banyak sekali itu yang selama ini jadi mitra-mitra saya, udah beli bibitan sama saya itu banyak. Kemarin tuh banyak itu ya, itu contoh itu kemarin Pak Haji Salam Subang. Assalamualaikum Pak Haji, ini melihat nonton video saya dan ditonton, ini dia pengusaha bukan sembarangan, tapi dia tertarik dengan kambing. Apalagi kita yang jadi orang gunung, orang desa, dari dulu kita lihat kambing, lihat tumbuh-tumbuhan, itu kan berarti keadaan udah mendukung. Kenapa kok kita masih belum terbuka lebar wawasan kita, mata kita, semangat kita, pengetahuan untuk memanfaat semua itu. Padahal tujuan pemerintah kita harus bisa memanfaat apa yang ada di lingkungan kita, harus bisa bermanfaat, bisa kita lebih mendukung untuk segala masa depan kita, untuk aktivitas kita kan misalnya itu untuk budidaya kambing. Berarti kambing itu misalnya kan sangat membutuhkan dari hijauan, padahal di lingkungan kita udah banyak sekali. Berarti lingkungan sudah mendukung, tinggal wawasan kita dan niat kita, dan mungkin ditambah dengan mendalami, menekuni yang ilmu-ilmu yang harus dipelajari untuk lebih mendalam, lebih tekun, itu aja. Dan untuk para pemuda yang jadi kita jangan gengsi, jangan takut. Kenapa kita harus merantau ke sana, ke luar negeri, ke luar kota, harus untuk mencari pekerjaan? Padahal di tempat kita udah banyak pekerjaan, udah banyak pengalaman. Kalau kita mampu dan mau, dan misalnya dengan ilmu, karena dengan ilmu kita hidup bisa menjadi mudah, karena ilmu juga.
dengan ilmu hidup bisa menjadi berkah karena ilmu juga. Kalau nggak tahu ilmunya ya sering banyak orang bilang berkah, bilang mudah, bilang syukur, bilang ikhlas, tapi nggak tahu ilmunya sebenarnya gimana, itu cuma dalam bentuk kata-kata. Jadi dengan ilmu hidup bisa menjadi mudah karena segala sesuatu tanpa ilmu itu tetap rekoso, tetap ahli. Tapi dengan ilmu itu kita bisa menjadi mudah karena ilmu itu alat. Tapi bukan tujuan. Tujuan adalah amal kita. Motivasi bagi saudara-saudara kita yang semuslim, seiman, seakidah ini kenyataan mungkin jadi cita-cita besar bagi para muslim untuk bisa sowan ke Baitullah, ziarah ke tanah suci. Mungkin secara awam kita itu harus orang kaya, harus pekerjaan yang lebih istimewa, enggak harus gitu. Dengan ngarit kenyataan saya tahun 2007 bisa ziarah naik haji karena ya dari ngarit juga. Jadi ini bukan pamer, itu memberikan bukti supaya menjadikan semangat untuk membuka wawasan untuk teman-teman semua. Dengan ngarit kalau memang niat yang baik, insya Allah dengan cara yang baik Allah memberikan yang terbaik. Itu kenyataan udah saya rasakan. Jadi jangan takut, jangan minder, yang penting tetap sangat gelem rekoso, tetap sangat dengan ilmu, insya Allah segala sesuatu bisa ada solusinya. Dan ya, terima kasih untuk para sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya berkenan untuk menonton video kami, selalu ditonton, dan doanya dan dukungannya untuk selalu subscribe dan klik untuk dan share sebanyak-banyak supaya video kami bisa berkembang dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya untuk segala aktivitas kita dan selalu mendapat ridhonya. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Wa akhiru kalam, tentu banyak kekurangan dan kesalahan. Wa akhiru wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, ya. Ini kapasitas kandang cukup untuk berapa ekor Pak Haji? Ya sebetulnya ini kalau kapasitas sekitar 50 ekor, tapi selama ini yang udah biasa ya sekitar keluar masuk itu 20-30 selama ini. Jadi mungkin hari ini masuk berapa, keluar berapa, sekitar itulah, sekitar 20-30. Tidak menetap ya? Iya, karena keluar masuk ya. Hari ini sebetulnya ini ada yang mau keluar, ini udah deal 4 ekor tapi tinggal nunggu pengiriman. Terus ini kemarin masuk itu 6 atau 7 ya. Jadi seperti itu. Kalau ketentuan belum tentu, itu antara itulah, antara 20-30. Jadi ini Pak Haji menyediakan beberapa jenis ya ukuran, ya. Dari mulai dari sampai yang umur 0 hari mungkin sampai dengan yang umur tua, mulai yang siap kawin ataupun yang siap sebagai pejantan. Untuk yang pejantan barangkali itu Pak. Ya, selama ini yang teman-teman udah mengendaki minat sama kambing saya, udah bibit sama itu, jadi mulai kadang ada itu yang umur lepas sapi, itu ya dari umur 3 bulan, terus diri atau doro atau indukan plus kawinan, paket kawinan, doro paket kawinan, terus induk hamil, terus pejantan, jemoko. Selama ini ya saya selalu melayani dan menyediakan tergantung spek yang Anda semua inginkan. Biasanya yang udah terjadi transaksi seperti kalau itu. Ini doro nih? Ini doro umur 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ini belum poel nih. Belum poel ya. Jadi mulai barangkali untuk harga bisa disampaikan. Ini kalau harga nih bisa japri lah, ini harganya agak lumayan pahit. Ya belum kelas fantastis, belum kelas, tapi ya udah. Kalau ini soal harga, intinya untuk materi saya siap menyediakan yang selama ini udah biasa menginginkan bibitan dari saya, dari kelas cempe sampai kelas dewasa, dari induk hamil, induk perah, terus doro paketan kawin, terus lepas sapi, jantan, betina. Selama ini saya mendidikan ya. Siap kawin berapa ya. Bulan lagi? Ini udah berai sebetulnya. Biasanya kambing itu umur 7 bulan itu puber pertama. Ini udah berai kemarin, cuma belum saya kawin. Ini jantan nih, jantannya ini dari
bapaknya ini Terah Lapas nih. Ini udah laku nih Tasik sama ini Jemoko. Tinggal tunggu pengiriman ya. Ini hitam mulus tapi mintanya memang hitam mulus nih. Ini untuk penjualan sudah sampai kemana saja Pak Jimmy? Yang sudah bisa keluar pura atau hanya di dalam pura saja? Selama ini saya melayani dari seluruh Pulau Jawa, udah pernah saya kirim karena permintaan dari sahabat-sahabat semuanya, para peternak. Untuk luar Jawa selama ini ya udah banyak permintaan, tapi belum, karena untuk luar Jawa itu kadang-kadang kan saya nunggu ekspedisinya kan lama banget karena nunggu menang-menang. Tapi insya Allah nih minta doanya nih ada ini Sulawesi masuk ini untuk target-target tertentu yang memenuhi syarat, ini ya tinggal nunggu proses. Tapi rata-rata masih bakalan ya? Ya itu segala nganu ya, tergantung permintaan. Kemarin kirim Jawa Barat itu Indo Amil, ada yang cempe, pejantan, betina, Jemoko, ya segala jenis, tergantung permintaan. Ini saya siap selama ini melayani segala jenis dan segala harga. Ya, maksud dalam artian segala harga ya kali sesuai spek atau tetap ada kelas-kelas tertentu. Ini umur 5 hari, ya. Nah, ini nusunya dari Indonya atau ini tidot mau, nyundul mau. Kalau kambing ini masih disusu masih mau nih. Walaupun Indonya yang mana ini? Indonya itu ya sebelah itu pojok. Doro masih laktasi 1 kali. Tapi bal 1 jarang pasang. ya yang beli yang umuran segini. Ya kalau yang gini, kalau belum yang senior nggak berani, belum bisa ngerawatnya. Kayak kambing fantasi jebrol langsung itu tawarnya udah fantastis karena dia udah senior. Haji, barangkali nanti ada yang ingin sekedar ngobrol-ngobrol, mungkin ada nomor yang bisa dihubungi Pak Haji. Nomor saya 085 92 240 906. WA telepon nomornya itu. Saya hubungi, mungkin mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol, pengen tahu cara pemeliharaan, cara gimana, oke. Mau pesan bibit untuk segala jenis, segala harga, oke, siap. Tergantung speknya yang pandingan kersake. Jadi barangkali itu teman-teman nanti kalau ada yang kepingin sekadar ngobrol atau kepingin mungkin beli atau sebagai pemula pingin meniru langkah-langkahnya